Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Anak-anak hebat SD Muhammadiyah Nur 1 Tanggul. Sehat bukan? Alhamdulillah untuk materi hari ini yaitu tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1 dan 2. Kembali lagi dengan Ustazah Ani. Coba anak-anak perhatikan tulisan berikut, yaitu mengenai proklamasi. Ya, isi proklamasi yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di dalam proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Ya, kemudian peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Kesempatan itu dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Tersebut ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ya, ini ada beberapa orangnya. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Ya. Kemudian dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Yang hadir yaitu Bapak Suwirjo Bilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Kemudian bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar atau de facto. Ya, kemudian negara lain de jure namanya. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. BPUPKI, kepanjangannya adalah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Ya, ini pembentukan BPUPKI pada tanggal 7 September 1945. Perdana Menterinya itu Piyoso, yang kemudian memberi janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Ya. Pendirian BPUPKI telah diumumkan tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan baru oleh Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jinbi Kosakai yang beranggotakan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang.
Coba kita ke ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengenai bunga teratai. Anak-anak bisa mengamatinya. Ya. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini membawa oksigen ke batang dan akar, meskipun akar yang berada di dalam air. Akar tersebut tetap bernafas. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terdiri dari sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan. Ya, ini sikap-sikapnya anak-anak. Ya, kemudian ini prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak bisa membaca sendiri. Kemudian sikap yang sebaiknya dihindari dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada primordialisme, etnogosentris, fanatisme, egois, kaufinisme. Ini adalah hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Ya. Kemudian, anak-anak tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo berada di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Ya, ini adalah sejarahnya. Nama Tengger, ya. Kenapa kok dinamakan Tengger ini ya? Berasal dari gabungan nama leluhur suku Tengger yaitu Roro Anteng dan Joko Seger, namanya Tengger. Yang artinya tegak atau berdiam tanpa bergerak. Kemudian ini agamanya anak-anak ya. Anak-anak bisa baca sendiri sebagai literasi anak-anak, sebagai wawasan anak-anak ya. Nah, kemudian jenis-jenis pola lantai dalam menari anak-anak. Ada pola lantai vertikal atau lurus. Ya, dapat dari tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, kemudian tari Cengkedang dari Bali. Kemudian pola lantai diagonal, namanya diagonal anak-anak. Dapat dari tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. Kemudian pola lantai garis melengkung atau lingkaran bisa terdapat pada tari Mak Badang dari Toraja, Sulawesi Selatan, kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Meskipun berbeda-beda dalam menari, kita tetap dalam semangat persatuan dan kesatuan dalam menghasilkan tarian yang indah ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian dari Ustazah Ani. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak tetap jaga kesehatan, ya jangan lupa sholat duhanya, kemudian target hafalannya, tidak usah disuruh untuk sholat fardu, ya anak-anak tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu tepat waktu dalam sholatnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.